saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Shalom friends, pantang dan puasa. Masa Prapaskah adalah masa tobat yang namanya 40 hari sebelum Paskah. Seperti pembahasan kita di Rabu lalu. Klik link di atas untuk menyaksikan video itu. Angka 40 selalu mempunyai makna rohani sebagai lamanya persiapan. Misalnya Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Seperti dapat kita baca dalam Keluaran 34 ayat 28. Juga Nabi Elia yang berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Allah. Dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Juga dalam Matius 4 ayat 2, Tuhan Yesus juga berpuasa selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaannya. Dalam masa Prapaskah ini, menurut ketentuan Gereja Katolik, kita diwajibkan untuk berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Suci. Kemudian berpantang pada hari Jumat yang lain selama masa Prapaskah ini. Yang diwajibkan berpuasa menurut hukum gereja adalah semua yang sudah genap berumur 18 tahun sampai awal umur 60. Menurut paham Katolik, puasa berarti makan kenyang 1 kali sehari dan 2 kali makan yang lain dengan porsi sedikit. Minum air tidak apa-apa karena tidak termasuk soal puasa. Namun yang ditekankan bukan perihal makannya, melainkan menahan hal-hal dari keinginan dunia dan keinginan daging. Dan berpuasa dalam arti sikap, cara berpikir, omongan, dan tingkah laku yang tidak baik. Yang diwajibkan berpantang adalah semua yang sudah berumur 14 tahun ke atas. Dalam melakukan pantang, seseorang dapat memilih kegiatan atau makanan yang dihindari selama masa Prapaskah itu. Namun harus diingat, hal tersebut adalah hal yang harus kita sukai, bukan memilih sesuatu yang memang tidak pernah kita makan atau memang tidak pernah kita lakukan. Dapat memilih misalkan berpantang daging, atau berpantang garam, pantang jajan, pantang rokok, pantang main game, pantang medsos, atau hal-hal lain yang dihindari karena memang sangat kita sukai. Dengan berpantang dan berpuasa, pengeluaran kita untuk makanan atau hal-hal keinginan kita menjadi lebih rendah. Dan sisa anggaran ini dapat kita kumpulkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kegiatan inilah yang dinamakan APP, Aksi Puasa Pembangunan. Teman-teman ingat bahwa makna dari pantang dan puasa adalah penyangkalan diri sebagai tanda pertobatan, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada sengsara Tuhan Yesus, sehingga kita bisa lebih lagi mewartakan kasih-Nya kepada sesama. Selamat berpantang dan berpuasa. Selamat mewartakan kasih Kristus kepada sesama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.